Laporan Praktikum Klasifikasi Iklim dan Neraca Air oleh Melissa Sinurat dengan NIM 2502034. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pulauan Indonesia. Pendahuluan. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat penting dalam bidang pertanian karena berpengaruh langsung terhadap ketersediaan air bagi tanaman, kelembapan tanah, serta produktivitas pertanian. Distribusi dan jumlah curah hujan yang berbeda-beda pada setiap wilayah menyebabkan perlunya dilakukan klasifikasi curah hujan agar kondisi iklim suatu daerah dapat diketahui dengan lebih jelas. Klasifikasi curah hujan digunakan untuk menentukan tipe iklim berdasarkan jumlah bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering, sehingga dapat membantu dalam perencanaan pola tanam, pengelolaan irigasi, serta pemanfaatan lahan pertanian secara optimal. Selain klasifikasi curah hujan, analisis neraca hujan juga penting dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah air yang masuk melalui hujan dengan kebutuhan air di suatu wilayah. Neraca curah hujan dapat menunjukkan kondisi surplus air ketika curah hujan melebihi kebutuhan air, serta kondisi defisit air ketika curah hujan lebih rendah dibandingkan kebutuhan air. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, terutama pada daerah yang bergantung pada air hujan sebagai sumber utama pengairan. Dalam bidang agriklimatologi, analisis klasifikasi dan neraca hujan menjadi dasar dalam menentukan waktu tanam yang tepat, serta meminimalkan risiko gagal panen akibat kekeringan maupun kelebihan air. Informasi mengenai surplus dan defisit air juga dapat digunakan untuk menyusun strategi pengelolaan sumber daya air secara lebih efektif dan berkelanjutan. Tujuan praktikum: 1. Mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim. 2. Menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Alat dan bahan, laptop dan data curah hujan. Cara kerja: 1. Buatlah tabel data curah hujan 10 tahun terakhir berdasarkan kotanya yang telah ditentukan. 2. Klasifikasikan data curah hujan menggunakan metode Olderman untuk menentukan bulan lembab, bulan basah, dan bulan kering. 3. Menentukan tipe iklim. 4. Menentukan surplus dan defisit dari curah hujan. Dan 5. Membuat diagram. 6. Menentukan pola tanam apa saja yang cocok diterapkan pada iklim tersebut. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Hasil data curah hujan 10 tahun terakhir di Kota Bandung. Berdasarkan data curah hujan Kota Bandung tahun 2015 sampai 2024, terlihat bahwa pola curah hujan mengalami perubahan yang cukup jelas setiap bulan. Nilai curah hujan tertinggi terjadi pada awal hingga akhir tahun, terutama pada bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember. Rata-rata curah hujan tertinggi terdapat pada bulan Januari, yaitu sebesar 390 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 78 mm. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki pola musim hujan dan musim kemarau yang cukup tegas. Hasil klasifikasi data curah hujan menggunakan metode Olderman. Berdasarkan data curah hujan Kota Bandung yang dianalisis menggunakan metode Olderman, diperoleh klasifikasi bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Metode Olderman merupakan salah satu metode klasifikasi iklim yang banyak digunakan dalam bidang pertanian karena dapat membantu menentukan pola tanam berdasarkan jumlah curah hujan setiap bulan. Pada data tersebut, bulan dengan curah hujan lebih dari 200 mm dikategorikan sebagai bulan basah. Curah hujan 100-200 mm termasuk bulan lembab, sedangkan curah hujan kurang dari 100 mm termasuk bulan kering. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki bulan basah pada Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, dan Mei.
Bulan lembab terjadi pada Juni dan September, sedangkan bulan kering terjadi pada Juli dan Agustus. Dari hasil tersebut diketahui bahwa Kota Bandung memiliki 8 bulan basah berturut-turut. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, wilayah dengan 7-9 bulan basah termasuk ke dalam tipe iklim B yang memiliki karakteristik iklim basah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kota Bandung relatif cukup tinggi hampir sepanjang tahun sehingga mendukung kegiatan pertanian, terutama tanaman yang membutuhkan banyak air seperti padi sawah. Pola curah hujan tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan musim yang cukup jelas. Curah hujan tinggi pada periode Oktober hingga Mei dipengaruhi oleh musim hujan akibat angin muson barat yang membawa banyak uap air. Sebaliknya, bulan Juli dan Agustus mengalami penurunan curah hujan hingga masuk kategori bulan kering. Walaupun demikian, jumlah bulan kering di Kota Bandung tergolong sedikit, sehingga resiko kekeringan lebih rendah dibandingkan daerah dengan tipe iklim yang lebih kering. Dalam pertanian, tipe iklim B menurut Oldeman sangat cocok untuk pola tanam padi lebih dari 1 kali dalam setahun karena ketersediaan air cukup stabil. Selain itu, tanaman palawijaya juga dapat dibudidayakan pada periode tertentu, terutama saat memasuki bulan lembab dan bulan kering. Informasi klasifikasi iklim ini penting untuk membantu petani menentukan waktu tanam, mengatur irigasi, dan mengurangi resiko gagal panen akibat ketidaksesuaian musim. Hasil pada surplus dan defisit air. Berdasarkan data neraca air Kota Bandung, kondisi surplus air terjadi pada bulan Januari sampai April, serta November sampai Desember. Karena curah hujan lebih tinggi dibandingkan evapotranspirasi, kondisi ini menunjukkan ketersediaan air tanah masih mencukupi sehingga cadangan air meningkat. Sebaliknya, bulan Mei sampai Oktober mengalami defisit air akibat curah hujan lebih rendah dibandingkan kebutuhan evapotranspirasi. Defisit tersebesar terjadi pada bulan Agustus dengan nilai min 42 mm. Kondisi defisit air terutama pada Juli sampai September dipengaruhi oleh rendahnya curah hujan saat musim kemarau. Pola ini menunjukkan adanya pengaruh iklim muson tropis yang menyebabkan perbedaan jelas antara musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Dalam bidang pertanian, surplus air mendukung pertumbuhan tanaman seperti padi, sedangkan periode defisit memerlukan pengolahan irigasi agar tanaman tidak mengalami kekurangan air. Hasil diagram neraca air bulanan Kota Bandung. Hasil pola tanam di Kota Bandung. Berdasarkan data pola tanam Kota Bandung, pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi curah hujan dan ketersediaan air pada setiap musim. Pada musim hujan bulan Oktober sampai April, tanaman seperti bayam, selada, tomat, dan terong dapat tumbuh dengan baik karena kebutuhan air tercukupi oleh tingginya curah hujan. Menurut penelitian terbaru, pola tanam yang disesuaikan dengan kondisi iklim dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi resiko gagal panen akibat perubahan cuaca. Pada akhir musim hujan bulan Mei sampai Juni, tanaman jagung dan kacang hijau menjadi pilihan karena masih memanfaatkan sisa kelembapan tanah. Sementara itu, pada musim kemarau bulan Juli sampai Agustus, dipilih tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan seperti singkong, ubi jalar, dan kacang tanah. Pemilihan tanaman tanah tahan kering penting dilakukan untuk menjaga hasil produksi pertanian pada periode defisit air. Selain itu, pola tanam dengan irigasi yang baik memungkinkan petani menanam lebih banyak jenis hortikultura seperti tomat dan terong sepanjang musim hujan hingga awal kemarau. Pengelolaan irigasi yang tepat dapat membantu menjaga ketersediaan air bagi tanaman hingga efisiensi penggunaan air menjadi lebih optimal. Dengan demikian, pola tanam di Kota Bandung menunjukkan bahwa kondisi iklim dan ketersediaan air sangat berpengaruh terhadap penentuan jenis tanaman yang dibudidayakan. Kesimpulan analisis Kota Bandung memiliki periode defisit air pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Kota Bandung memiliki musim hujan selama 8 bulan pada bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Berdasarkan klasifikasi
Terkait pola tanam irigasi baik pada musim hujan ialah tomat, terong. Terkait pola tanam alternatif pada musim hujan ialah terong. Rangkuman, klasifikasi iklim adalah cara untuk mengkelompokkan iklim suatu daerah berdasarkan kondisi cuaca yang sering terjadi, seperti curah hujan dan suhu. Dengan adanya klasifikasi iklim, kita bisa mengetahui apakah suatu wilayah termasuk daerah basah, sedang, atau kering. Beberapa metode yang sering digunakan yaitu Köppen, Smith-Ferguson, dan Oldham. Di Indonesia, metode Oldham lebih sering dipakai karena berhubungan dengan pertanian dan pola tanam. Dari klasifikasi iklim ini, kita dapat memahami kondisi lingkungan suatu wilayah dan menyesuaikan kegiatan manusia, terutama dalam bidang pertanian. Sedangkan neraca air merupakan perbandingan antara jumlah air yang masuk dan air yang keluar di suatu daerah. Air yang masuk biasanya berasal dari curah hujan, sedangkan air yang keluar dapat berupa penguapan, evapotranspirasi, dan aliran air. Jika jumlah air yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, maka terjadi surplus air. Sebaliknya, jika air yang keluar lebih besar, maka terjadi defisit air. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa klasifikasi iklim dan neraca air saling berhubungan. Daerah dengan curah hujan tinggi biasanya memiliki ketersediaan air yang cukup, sedangkan daerah yang dengan curah hujan rendah memiliki ketersediaan air yang kurang cukup. Pembahasan ini didukung oleh beberapa jurnal, yaitu dapat kita lihat di daftar pustaka. Cukup sekian, thank you.